Pemirsa, akibat petasan yang dimainkan anak-anak, kebakaran hebat menghanguskan 15 kios dan 6 ruko di Pasar Madrasah. Sebenarnya petasan itu dilarang dan pada tingkat tertentu kategorinya dia menjadi semacam mesiu atau bahan peledak. Berbahaya terutama bagi anak-anak ya, yang tanpa pengawasan gitu. Boleh, soalnya kalau di Betawi kalau mau nikahan pakai petasan. Kamu suka main petasan gak? Hah? Main petasan? Pas kecil suka. Suka. Petasan banting buat ngagetin orang. Dulu waktu kecil suka. Suka gue. Pas kecil suka banget. Waktu kecil ya? Aduh, kayaknya mainan kamu sama mainan aku beda deh. Hah? Suka. Sebenarnya main petasan boleh gak sih? Boleh lah. Boleh banget lah. Boleh, soalnya kalau di Betawi kalau mau nikahan pakai petasan. Biar seru aja, Boy. Boleh sih, asalkan jangan sampai di ngenain orang aja. Nggak boleh ya, soalnya ada bahayanya. Safety first lah. Mungkin lu pakai APBD. Apa? Kok APBD apa? APBD mah anggaran. Sebenarnya kalau kita bisa ngendaliin diri buat nggak ngelukain diri sama ngelukain orang lain nggak apa-apa sih. Menurut kamu, kenapa petasan dilarang? Karena membahayakan. Berbahaya terutama bagi anak-anak ya, yang tanpa pengawasan gitu. Soalnya kalau kita dengar kata petasan tuh cenderung diasosiasikan dengan anak-anak yang mainin. Jadi Ya dilarang kan karena itu aja sih, bukan karena petasannya. apalagi banyak banget kasusnya ada anak yang sampai tangannya ikutan meledak lah, sampai ada luka bakar yang sampai parah banget gitulah. Mungkin berisik kali, tapi orang-orang itu nggak gaul, anjir. Karena berbahaya, bisa meledak ke orang, salah arah anjay. Petasan menurut gue nggak bahaya selagi orang itu tahu cara mainnya, tahu jarak buat ngeledakinnya. Sebenarnya bahaya sih, tapi kalau misalnya bisa jaga dan tahu batasannya, Ya itu aman. Hiburan kan. hiburan. Cuman dia bahan-bahannya tuh lebih serem karena kan dia nggak jauh-jauh dari api, kayak harus pakai korek atau apa gitu. Cepat membesar dan melahap 15 unit kios serta 6 bangunan ruko di Pasar Madrasah, Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Ada gak hukum yang melarang penjualan petasan? Ada nggak ya? Kayaknya setahu gue nggak ada deh. Nggak ada kayaknya. Kalau ampe ada, kayak lu ngepotong rezeki orang lah. Kalau ada hukumnya nggak bakal dipajang di pinggir jalan kayaknya. Dan petugas-petugas pun nggak ngelarang ya, nggak ngelarang untuk ditutup atau gimana. Jadi menurut gue sah-sah aja atau nggak ada peraturan itu. Tahu saya sih ada sih kalau di Indonesia. Yang gue dengar ada, tapi nggak relate lah menurut gue lah ya. Kan emang sebenarnya nggak boleh, tapi gue nggak tahu kenapa orang-orang bisa jualan di pinggir jalan. Padahal nggak boleh. Hukum larangan menjual petasan ada kok nggak salah deh. Kalau memang ada hukumnya, mengapa masih banyak petasan beredar di pasaran? Oke, lu punya hukum, tapi kan nggak setiap hukum itu bakal ditempatin satu orang di titik-titik manapun untuk memberantas orang yang jual petasan. Ya itu karena penjualnya juga kayaknya sih kucing-kucingan dengan dengan aparat. Jadi ya balik lagi, ini kayak main orang kucing-kucingan aja. Kenapa masih ada yang jual? Masih banyak banget lagi. Kadang kayak lu semeter ada lagi kayak gitu. Salam hormat. Jumpa lagi dengan saya Johnson Panjaitan. Kali ini kita akan membicarakan soal sesuatu yang saya juga sebenarnya suka, hobi, yaitu mengenai hukum jual petasan. Waktu kecil saya senang main petasan, ya. Padahal pada waktu itu beberapa kali sering terjadi di mana-mana, terutama di wilayah Tangerang, di wilayah Ciledug atau perbatasan Bogor sana, seringkali terjadi pabrik-pabrik pembuat petasan meledak dan korbannya cukup banyak. Nah itu kalau ngomong yang nggak enak. Kalau ngomong yang enak kan setiap kali mau menjelang bulan Ramadan, apalagi mau menjelang Lebaran, marak di mana-mana orang jual petasan. Tetapi di satu pihak kadang-kadang kita lihat juga banyak sekali petugas-petugas yang melakukan razia petasan. Maka pertanyaannya sebenarnya petasannya dilarang apa enggak sih? Kok bisa dirazia? Sebenarnya petasan itu dilarang, ya. Dan pada tingkat tertentu kategorinya dia menjadi semacam mesiu atau bahan peledak. Jadi itu terkena undang-undang bahan
bahan peledak ya, barang-barang terlarang. Bagaimana praktek penjualan seperti itu? Menurut saya jelas bahwa ketentuannya sebenarnya melarang pembuatan petasan itu, karena sekarang ini bahan-bahan baku petasan itu kan juga hampir sama dengan rakitan-rakitan bom yang diciptakan oleh para teroris yang selama ini tertangkap. Ya, beberapa bahan-bahan pentingnya itu adalah dasar membuat petasan. Bahkan kadang-kadang dia buat petasan yang sangat besar sebenarnya hanya sebagai sebuah simbol bahwa dia memang mau melakukan peledakan. Ya, nah itu betapa pentingnya petasan itu di dalam kehidupan sosial dan penegakan hukum kita. Saya sebenarnya hobi main petasan dulu kan, iseng saja dan ketawa-tawa gitu dengan teman-teman. Bahkan beberapa budaya-budaya tertentu kan menggunakan petasan sebagai sebuah simbol untuk pembukaan acara-acara tertentu. Ya misalnya saudara-saudara saya, kalau saya lahir di Jakarta, jadi saya tahu bagaimana tradisi Betawi. Jadi kalau sebelum acara pasti yang saya tunggu adalah bagaimana petasan itu dinyalakan. Tapi pertanyaannya, ya di satu pihak kalau itu masih kecil-kecil, ya itu menggembirakan. Tapi kalau udah kecil-kecil dan banyak, bertruk-truk atau massal sekali, itu bagaimana? Ya itu sudah jadi sesuatu yang sangat berbahaya dan itu melanggar hukum menurut saya. Ya tidak boleh itu dilakukan. Tapi di pasar itu, ya di pasar ya, saya ngomong di pasar, sekarang ini dibuat menjadi tipis. Ya sebenarnya itu petasan, tapi dikasih merek atau dikasih judul kembang api. Padahal itu sebenarnya petasan. Ya, jadi petasan itu dalam kondisi sekarang bukan yang primitif atau yang seperti jadul zaman saya dulu itu yang bentuknya hanya bulat-bulat, tapi sekarang itu bisa sepertinya kembang api, tapi itu sebenarnya juga petasan. Karena kalau kembang api zaman saya kecil kan cuma dinyalain aja tanpa ledakan. Sekarang ini kombinasi dari ledakan dan nyala-nyala api gitu loh. Ya, petasan tapi itu pada dasarnya juga. Ya, dan itu sebenarnya dilarang. Tapi komoditi ini telah dijadikan bisnis oleh orang-orang tertentu dan oknum-oknum tertentu, terutama pada saat mau menjelang Lebaran. Ya. Dan sayangnya sebelum menjelang Lebaran, kadang-kadang bahkan beberapa kali kita mendengarkan musibah yang sangat besar, di mana pabrik-pabrik yang mau menjual kembang api karena dia memproduksi yang lebih banyak, karena mau menjelang Lebaran, justru terjadi korban. Entah itu korban di pabriknya, atau orang mengangkutnya untuk membawanya ke pasar untuk dijual. Dia meledak. Tapi di satu pihak, produksi yang banyak itu menyebabkan bahan peledak kan menjadi dengan mudah. Dan itu sama saja bisa disalahgunakan. Jadi saya kira aparat penegak hukum jangan pandang bulu, jangan mentang-mentang itu barang yang laku pada saat hari yang berbahagia lantas kendor. Karena ini bisa menjadi efek potensial, bisa jadi kemana-mana, termasuk bahan-bahan baku itu dalam jumlah yang banyak bisa disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang ingin meledakkan sesuatu di mana-mana. Karena sekarang ini kan kita mengenal tindak pidana teroris dengan sangat canggih, mampu membuat bom-bom rakitan gitu ya, entah itu bom panci, bom apa yang pada dasarnya bahan bakunya adalah untuk membuat petasan. Jadi saya kira tidak ada kompromi, maka hukumnya harus melarang penjualan petasan dan bahan-bahan bakunya karena ini menyangkut bahan peledak. Ya jadi bukan hanya petasannya, tapi bahan bakunya juga harus dikontrol. Karena kalau ini terlampau banyak dan terlampau mudah sekali, ya kita sekarang ini baru jadi mengerti salah satu potensi bahan peledak itu adalah bahan baku pupuk. Kan? Nah kita juga baru tahu, tapi itu bahan baku pupuk harus ada temannya yang lain supaya itu bisa dirakit menjadi sebuah bahan peledak yang bisa digunakan. Jadi bahan peledak ini sesuatu yang sensitif dan kalau bentuknya kecil adalah petasan. Tapi apapun hukumnya melarang penjualan dan pembuatan. Sekali lagi, penjualan dan pembuatan petasan termasuk juga perdagangan bahan-bahan untuk membuat petasan. Karena bahan-bahan itu adalah kimia yang bisa disalahgunakan untuk membuat bahan peledak.
Jadi tidak sesederhana dan tidak segampang seperti saya dengan senang hati membeli petasan itu kemudian menggunakannya sambil ketawa-tawa. Persoalannya sekarang menjadi lebih serius. Kalau itu jumlahnya besar, bisa menjadi musibah, bukan menjadi kegembiraan. Ya, saya kira kita pernah lihat, bahkan di beberapa negara tertentu acaranya hancur karena petasannya tidak bisa terkendali kan. Itu pernah terjadi di Cina, itu pernah terjadi di negara kita juga. Saya lupa di mana itu terjadi hancur berantakan karena petasannya tiba-tiba jadi sumber musibah begitu. Nah, maka kita harus kembali ke akarnya. Itu tidak bisa dibuat dan diperdagangkan dan tidak ada kompromi, karena itu bisa mengandung potensial untuk pembuatan bahan peledak di mana-mana. Hukum harus ditegakkan kepada ini. Jangan pilih kasih, jangan karena kegembiraan dan kemudian kita membutuhkan hiburan atas nama kembang api dan petasan, kita membiarkan ini dijual di mana-mana di depan mata kita. Tidak boleh terjadi. Maka aparat penegak hukum, supaya rakyat tidak bertindak sendiri-sendiri, Anda harus tegas dan konsisten menegakkan hukum kita, melarang pembuatan dan penjualan petasan, serta bahan-bahan bakunya, bahan-bahan kimianya yang bisa menjadi potensial diperjualbelikan dan disalahgunakan untuk membuat bahan peledak. Itu menurut saya. Sampai jumpa pada isu-isu yang lain, yang lebih penting.